Oke, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Teacher Danang dan kita akan ucapkan sama-sama salam strong. Ya, hari ini kita akan bahas, kalau temanya itu kan managing your health and time. Jadi bagaimana kita mengelola kesehatan kita dan waktu kita, terutama di masa pandemi ini dan kalian bersekolah dari rumah, gitu ya. Namun sebelum kita bicara lebih jauh, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami. Kembali Tuhan berikan kami waktu untuk kami belajar hal yang penting di dalam hidup kami untuk bagaimana mengelola kesehatan dan waktu kami di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tolong kami untuk memahami materi yang ada, dan berkati Teacher Danang untuk bisa memberikan materi yang terbaik, bukan untuk siswa karis ataupun guru karis, namun semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu luar biasa. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana kita mengelola kesehatan kita dan waktu kita, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Teacher tahu bahwa sekarang banyak orang yang tergila-gila untuk menjaga kesehatan dengan berolahraga. Mereka berolahraga dengan menggunakan sepeda ataupun jalan pagi ataupun banyak hal yang dilakukan. Namun apakah sebenarnya itu tepat ataukah bagaimana cara mengelolakannya? Kita tetap sehat, tubuh kita tetap bugar dan tidak mudah terserang penyakit. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang bagaimana cara kita mengatur waktu. Apa itu mengatur waktu? Ada seorang yang cerdik pandai namanya Pak Atkinson. Dia menyatakan gini, mengatur waktu adalah suatu jenis keterampilan atau kemampuan atau skill ya, yang berkaitan dengan segala bentuk upaya dan tindakan seseorang yang dilakukan secara terencana agar individu dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Jadi itu skill atau kemampuan atau keterampilan. Dan keterampilan itu tidak hanya didapat sesekali. Aku sudah melakukan sekali, itu bukan keterampilan. Keterampilan itu akan dilakukan secara terus-menerus. Itu keterampilan. Jadi kalau itu keterampilan, mengatur waktu, kemampuan untuk mengatur waktu supaya lebih terencana, maka dari itu harus dilakukan secara terus-menerus. Tidak hanya satu kali, tidak hanya dua kali, tapi terus-menerus setiap hari. Makanya dinamakan keterampilan atau skill. Orang bisa bermain sepak bola dengan baik karena dia berlatih setiap hari, melatih skillnya terus-menerus. Maka dari itu, mengatur waktu pun itu juga skill atau kemampuan. Makanya harus dilakukan terus-menerus. Mengatur waktu, contoh yang simple aja. Manusia hidup sehari 24 jam. Kita atur, misal nih contohnya bagi 3 saja. Contoh 8 jam untuk kita kerja, 8 jam untuk entertain. Wah, entertain itu bisa main game, main gadget, nonton televisi segala macam. Dan 8 jam untuk istirahat. Ini contoh bentuk sederhana kita membagi waktu kita. Contoh sederhana. Tapi tidak semua orang mengaturnya seperti itu. Bisa diatur dengan cara yang tertentu. Misal kita atur, kalau begitu aku 3 jam aja lah untuk entertain, untuk main game atau apa. Itu masing-masing orang punya cara. Ya, masing-masing orang punya cara. Oke, kita lanjutkan dulu. Mengapa kita harus mengatur waktu, mengelola waktu kita? Tuhan menyatakan dengan luar biasa bahwa kita harus mengelola waktu karena hari-hari yang kita lewati itu adalah jahat. Maksudnya jahat apa? Kalau kita tidak bisa mengatur waktu dengan baik, kita akan gunakan waktu itu dengan sia-sia. Ya, yang pertama, kenapa kita harus mengatur waktu? Karena ketika kita mengatur waktu kita, itu dapat meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jadi orang yang teratur,
itu sebenarnya kualitas hidupnya jauh lebih baik. Dia tahu bangun jam berapa, dia tahu tidur jam berapa, dia tahu belajar jam berapa. Berapa waktu lalu teacher baca satu tulisan yang menarik ya. Tulisannya bilang begini, orang yang bangun pagi kecenderungannya adalah dia akan berumur lebih panjang dibanding dengan orang-orang yang bangunnya lebih siang. Hanya baca sekilas saja, terus teacher renungkan, kenapa kok bisa ya orang bangun pagi kualitas hidupnya, umurnya lebih panjang dibanding orang-orang yang bangunnya siang. Ternyata ketika pagi itu dia akan menghirup udara yang bagus, yang segar, kemudian dia menata hidupnya. Jam waktunya itu lebih panjang untuk ditata. Tapi kalau dia sudah bangun siang, dia akan tergesa-gesa melakukan, loh aku bangun kesiangan, aku harus ngerjakan ini, aku harus ngerjakan ini. Kalau orang bangun pagi dia akan melihat, oh iya ya, aku harus kerjakan ini, habis itu ngerjakan ini, bisa tertata. Tapi ketika orang bangun siang biasanya tergesa-gesa. Contohnya teacher berapa waktu lalu bangun kesiangan begitu. Bangun siang, bingung, aku harus belum ngerjakan ini, kebingungan. Lah, bisa jadi seperti itu. Yang kedua, kenapa orang harus mengatur waktu? Dapat mengurangi kesalahan yang dibuat dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jadi kita merencanakan, akhirnya mengurangi kesalahan. Ada sebuah quote juga yang mengatakan gini, ketika kita gagal merencanakan, sebenarnya merencanakan untuk gagal. Gagal merencanakan, kita merencanakan untuk gagal. Maka dari itu hidup perlu direncanakan. Kalian remaja, cari pacar pun, cari pasangan perlu direncanakan dong. Nggak main-main. Aku cari pasangan yang seiman. Aku cari pasangan yang, kalau laki-laki cari pasangan yang perempuan, direncanakan. Jadi semuanya direncanakan. Yang ketiga, kenapa perlu kita mengelola waktu kita dengan baik, yaitu bisa menurunkan tingkat stres kita. Jadi contohnya ketika kita bangun kesiangan, kita bingung, waduh, ya opo iki? Stres. Ya. Terus yang keempat, dapat meningkatkan kecepatan kita di dalam bekerja. Ya, sudah dikelola, kita tahu hari ini ngerjakan apa, jam berapa, itu membuat kita cepat. Oh, aku bisa mengerjakan ini 1 jam. Oke, selesai. Yang kelima, itu dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas kita dalam bekerja. Sekarang, apa saja yang mempengaruhi ketika kita mengelola waktu? Yang pertama, kita perlu dalam mengelola waktu itu adanya target yang jelas. Jadi hari ini kita mau mengerjakan apa? Targetnya jelas. Aku hari ini mau menyelesaikan ini. Contoh, aku hari ini mau menyelesaikan tugas PI karena teacher Dana mengajar olahraga. Selesaikan tugas PI. Targetnya jelas. Ya. Yang kedua, kita melakukannya dengan prioritas. Ada target, ada prioritas. Oh, tugasnya hari ini 2. Yang dikumpulkan duluan PI, berarti targetnya harus PI diselesaikan, prioritasnya PI. Yang kedua, tugas berikutnya, karena mengumpulkannya baru besok. Yang ketiga, jangan menunda-nunda proses. Ya, jangan menunda-nunda proses. Kerjakan, kalau perlu dikerjakan seketika, kerjakan seketika. Yang keempat, perlu ditata semuanya itu. Ya, apa yang dikerjakan duluan perlu ditata. Target jelas, prioritas jelas, jangan menunda-nunda, perlu ditata. Jadi, ketika kita mengerjakan semuanya itu ada penataannya. Kenapa kalian semua harus belajar itu sekarang? Karena nantinya ketika online ini terus berjalan, tanpa adanya target yang jelas, prioritas yang jelas, terus sering menunda-nunda dan tidak ditata dengan baik, hasilnya apa? Pekerjaan itu, tugas-tugas itu semuanya akan sulit dikumpulkan tepat waktu. Semester lalu selama 3 bulan kelas 7 sampai dengan kelas 9 di SMP Karis mengerjakan secara online.
Yang terjadi ada beberapa orang yang tidak menata dengan baik dan pekerjaannya ditunda-tunda, akhirnya numpuk di belakang. Apa yang terjadi? Ada yang tidak menyelesaikan tugas itu sama sekali, dan yang lebih parah sudah tidak menyelesaikannya, tidak mengabari gurunya kesulitannya apa. Ada yang mengerjakan tapi menumpuk di belakang, akhirnya nilainya tidak maksimal. Itu yang terjadi. Nah, teacher harapkan ke depannya kalian semua bisa mengelola waktu dengan baik dan akhirnya pekerjaan itu selesai tepat waktu dan maksimal. Sekarang, bagaimana menyusun jadwal kegiatan yang baik atau mengatur jadwal kegiatan yang baik? Yang pertama, kita susun dulu daftarnya itu apa, kegiatan kita itu apa saja. Kegiatan itu apa saja. Tetapkan waktunya. Tetapkan waktunya. Contoh, susun kegiatanku hari ini. Contohnya adalah olahraga, kemudian sekolah, ada entertain, ada mengulang pelajaran yang dimulai, kemudian tidur. Contohnya begitu. Terus ditulisi berapa jam waktunya. Kemudian tanya kepada diri sendiri, ya, tanya kepada sendiri ketika menyusun itu, kira-kira yang mudah mana, yang sukar mana. Kalau pada waktu kita belajar, pelajari dulu yang sukar terlebih dulu, baru yang mudah, seperti itu. Jadi yang pertama, susun daftar kegiatan dulu, terus tetapkan waktunya. Tetapkan waktunya. Setelah tetapkan waktunya, pelajari mana yang kira-kira bisa dilakukan, yang mudah dilakukan dan yang sulit dilakukan. Terus beri waktu yang cukup. Beri waktu yang cukup. Kira-kira, oh aku tidur segini, oh belajar segini. Yang terakhir, tidak menyia-nyiakan waktu luang. Bicara ulang ya. Bagaimana cara menyusun waktu yang baik? Yang pertama, susun daftar kegiatan. Tentukan waktu, tetapkan waktunya. Ya, pelajari. Ketiga, pelajari mana yang lebih dahulu yang dikerjakan, yang dianggap sukar. Terus, berilah waktu yang cukup untuk setiap kegiatan. Beri waktu yang cukup setiap kegiatan. Yang terakhir, tidak menyia-nyiakan waktu luang. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, sekarang teacher kasih contoh nih. Contoh supaya kita mengelola waktu dengan baik. Yang pertama, kita mulai dari bangun tidur. Misal kita bangun tidur, kita mulai dengan kita berdoa. Berdoa terlebih dahulu. Ya kurang lebih lah, kasih waktu mungkin 5 sampai dengan 30 menit. Kita susun dulu kegiatannya apa. Berdoa, bangun tidur, berdoa, kemudian mandi, atau kita kasih olahraga dulu, baru olahraga terus mandi, terus sekolah, di dalamnya ada entertain, ada belajar, terus ada tidur. Oke, setelah itu ada kegiatan, kita beri waktunya, di situ. Contoh, bangun tidur ya jam 5, kemudian 10 menit doa, membaca Alkitab atau apa. Terus kemudian setelah berdoa, olahraga 30 sampai dengan 60 menit. Nah, di masa Covid ini supaya kita sehat, olahraganya juga nggak boleh olahraga yang berat. Karena seringkali olahraga yang berat itu malah membuat badan kita sakit semua, dan itu malah mudah terserang penyakit. Jadi olahraga yang secukupnya, tidak membuat badan kita sakit semua. Batasannya kalau menurut olahraga itu adalah denyut nadi maksimal atau DNM. Bagaimana cara mengukur DNM-nya? Itu adalah 220 dikurangi umur. Contoh nih, teacher Danang sekarang umurnya 40 tahun. Berarti 220 dikurangi 40, berarti 180. Kalau denyut nadinya teacher sudah sudah 180, harus berhenti olahraga. Berhenti dulu, istirahat dulu. Menyesuaikan denyut nadi dulu. Itu sudah harus istirahat. Kalau lebih dari itu, sakit di jantungnya, malah tidak sehat sebenarnya. Jadi olahraga pun harus diukur, tidak main-main supaya
mengelola kesehatan. Terus yang kedua, olahraganya apa? Ini langsung masuk juga mengelola kesehatan ya. Olahraganya apa? Usahakan adalah olahraga-olahraga individu, bukan olahraga-olahraga berkelompok. Jadi individu. Di dalam masa COVID ini kita kan tidak boleh sering-sering bersentuhan dengan orang lain, kecuali kalau di dalam keluarga ya, keluarga orang-orang dekat begitu. Maksudnya di dalam satu rumah. Oke. Tapi kalau kita melakukan olahraganya di luar rumah, misal kita jalan kaki, ya olahraga individu, bukan sepak bola, bukan futsal. Kalaupun mau olahraga sepak bola ataupun futsal, lakukan secara pribadi sendiri. Juggling, dribbling bola, lakukan sendiri. Lakukan sendiri. Bukan tukar-tukaran bola, karena virus corona ini bisa juga menempel di peralatan itu. Jadi ingat, kalau mau olahraga, usahakan olahraga-olahraga pribadi. Oh teacher, olahragaku naik sepeda, gimana dengan pakai masker? Tidak masalah kamu olahraga sepeda dengan pakai masker, tapi ada syaratnya. Contohnya apa? Ketika bertemu dengan orang, papasan dengan orang, segera naikkan masker. Tapi ketika sepi, boleh turunkan masker, tidak apa-apa. Supaya kalian tidak hanya ngirup karbon dioksida yang kamu keluarkan dari hidung sendiri atau dari mulutmu, tapi juga menghirup oksigen, itu sehat. Karena ada kejadian orang sepeda naik pakai masker pingsan karena ngirup karbon dioksida terus-terusan. Ya, jadi kalau mau jalan sehat, silakan pakai masker. Ketika tidak papasan dengan orang, tidak ketemu dengan orang, boleh itu diturunkan sedikit supaya bisa nafas dengan Pak. Tapi ketika papasan, silakan dinaikkan untuk menjaga dirimu dan untuk menjaga orang lain. Ya, itu olahraga. Jadi 30 sampai 60 menit bagi teacher sudah cukup, dan maksimalnya adalah denyut nadi maksimalmu berapa. Saran tidak sampai kelelahan kalau olahraga, karena kalau kelelahan malah lebih mudah terserang penyakit. Teacher, aku kalau olahraga itu sampai lempoh semua. Sekarang enggak lagi. Sekarang olahraganya cukup untuk menjaga imunitas dan kesehatanmu. Minum vitamin C, minum zinc untuk jaga kesehatan dan imunitas. Minum vitamin B, vitamin A, makan makanan yang sehat. Jangan sayur yang sudah seminggu dimakan, itu bukan hanya meracuni tubuhmu saja, nanti perutmu sakit malah jadi mencret nanti. Bukan sehat malah sakit. Oh ini hemat teacher, karena tidak ada kita menghemat supaya hidup kita enak gitu, tidak bisa. Tetap jaga kesehatan, karena makan sekarang itu investasi untuk masa depan. Kamu waktu sekarang sukanya makan yang lemak-lemak, berarti investasi tubuhmu untuk makan yang berlemak-lemak sampai ke depannya, karena lemak itu akan terus dibawa oleh tubuhmu. Ya, jadi makan itu sama dengan investasi. Kalau makan yang sehat, tubuhmu akan dibawa dengan sehat, begitu. Ya, teacher waktu kecil latihan kardionya, latihan untuk jantung dan paru-parunya cukup baik. Jadi kalau sekarang untuk kardio juga masih lumayan, masih bisa ngikuti. Tapi kalau kecil sudah tidak pernah latihan kardio, itu investasi kardionya tidak ada. Akhirnya kedepannya akan kesulitan. Maka dari itu makan juga sama. Kalau kita makan makanan yang baik, kelola tubuh kita yang baik, itu investasi untuk masa depannya. Ya, teacher tidak bisa kasih contoh yang baik karena sekarang tubuhnya teacher seperti ini. Ya, dulu investasi dengan baik. Sampai dengan kuliah teacher investasi dengan baik. Keluar kuliah makan sudah tidak karu-karuan. Kerja bisa dapat uang sendiri, akhirnya makannya tidak dijaga. Akhirnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau tadi ada tidur, kemudian bangun, ada bangun, terus kemudian doa, ada olahraga, terus mandi. Dialokasikan waktunya berapa? Alokasikan, oh teacher aku kalau mandi 15 menit, oke cukup. Jangan sampai 1 jam atau 2 jam, kasihan yang ngantri. Ya. Terus ada entertain, mau entertain berapa menit? Oh mau main game, boleh, tidak apa-apa. Tapi diatur, tidak seharian main game terus, tidak seharian Facebookan terus atau Instagram terus atau Twitter terus, tidak. Jadi diatur waktunya. Belajar, harapan teacher belajar dan entertain itu lebih banyak belajarnya dibanding entertain. Belajar bisa macam-macam. Kamu bisa alokasikan waktu 3 atau 4 jam, mungkin baca buku atau baca sesuatu. Ya, baca buku atau baca sesuatu.
Terus yang terakhir, tidur. Nah, tidur untuk remaja supaya badannya enak atau sehat itu kurang lebih sekitar 8 atau sampai 9 jam. Jadi waktunya dikelola 8 sampai 9 jam istirahat. Saran teacher maksimal kalian tidur itu di jam 10 malam. Jam 10 malam. Kenapa? Antara jam 11 sampai dengan jam 1 malam itu ginjal kita mengeluarkan racun-racun, detoks tubuh. Detoks tubuh. Kapan itu terjadi? Kalau kita tidurnya nyenyak. Kalau kita tidak tidur nyenyak, detoks tubuh itu tidak akan terjadi. Maka dari itu saran teacher, kalian tidur maksimal jam 10. Jam 10 supaya jam 11 itu sudah tidur nyenyak, deep sleep begitu. Tidur benar-benar nyenyak. Oke? Jadi kenapa kita mengelola tubuh kita supaya tetap sehat, mengelola waktu kita supaya lebih baik? Supaya kita ini tidak stres. Di masa COVID ini orang stres mempengaruhi diri kita. Alkitab menyatakan, firman Tuhan menyatakan, hati yang gembira adalah obat. Mengelola waktu kita dengan baik membuat kita tidak stres. Olahraga dengan cukup membuat kita sukacita dan tidak stres. Dan akhirnya tubuh kita sehat. Atur waktu kalian, atur kesehatan kalian, dan jangan stres. Salam strong.